Sampai hari ini masih banyak suami di Indonesia yang tidak ingin istrinya maju. Ketika istri mendapat pengetahuan dan pendidikan, maka itu akan menjadi ancaman bagi para suami. Tidak heran jika di banyak desa di Indonesia, perempuan seringkali diposisikan hanya sebagai pelengkap yang diharapkan patuh dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Kondisi inilah yang mendorong perempuan bernama Misia mendirikan organisasi pembela hak-hak perempuan yang diberi nama Kapal Perempuan. Organisasi yang ia dirikan pada tahun 2000 itu fokus pada pendidikan untuk berpikir kritis, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Pada awal perjalanannya, Kapal Perempuan menghadapi berbagai tantangan. Tidak sedikit masyarakat yang menolak kegiatan belajar bagi perempuan. Bahkan ada suami-suami yang melarang karena menganggap perempuan yang mulai berpikir kritis sebagai ancaman. Di tengah keterbatasan sumber daya dan resistansi sosial, Misia dan timnya membangun pendekatan yang bertumpu pada kepercayaan dan kedekatan dengan komunitas. Dari situ lahir program Sekolah Perempuan, yakni sebuah ruang belajar berbasis komunitas. Berbeda dengan pendidikan formal, proses belajar dimulai dari pengalaman sehari-hari para peserta. Perempuan diajak menceritakan persoalan yang mereka hadapi, mulai dari beban domestik, kesulitan ekonomi, hingga pengalaman kekerasan. Pengalaman ini kemudian didiskusikan bersama dan dihubungkan dengan pengetahuan tentang hak-hak, juga kesehatan dan kebijakan publik. Dengan demikian, peserta akan mampu memahami situasi yang mereka hadapi dan mencari solusi yang relevan. Pendekatan ini mendorong perubahan nyata. Para perempuan yang sebelumnya tidak terbiasa berbicara mulai berani menyampaikan pendapat dan terlibat dalam keputusan di keluarga maupun komunitas. Program ini kemudian berkembang ke berbagai wilayah, mencakup sedikitnya 9 provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Untuk menjawab tantangan kebutuhan yang lebih luas, organisasi Kapal Perempuan mengembangkan berbagai inisiatif lanjutan. Di wilayah dengan keterbatasan akses internet, mereka membangun radio komunitas sebagai media pendidikan dan tentu saja informasi. Mereka juga membentuk pos pengaduan sekolah perempuan yang membantu perempuan mengakses layanan publik, termasuk dalam kasus kekerasan, identitas hukum, dan perlindungan sosial. Hingga pertengahan 2024 telah terbentuk 28 pos pengaduan yang melayani lebih dari 3.600 perempuan dan juga berhasil terhubung ke layanan yang dibutuhkan. Di sisi ekonomi, lebih dari 470 kelompok usaha perempuan telah terbentuk dengan sekitar 940 anggota. Tentu saja ini sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi di tingkat komunitas. Melalui pendekatan ini, Kapal Perempuan menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya tentang memberikan bantuan, tetapi membangun kesadaran, kapasitas, dan akses. Di mana perubahan dimulai dari pengalaman sehari-hari perempuan, lalu berkembang menjadi keterlibatan yang luas dalam kehidupan sosial dan pengambilan keputusan di komunitas mereka. Seluruh upaya yang dilakukan oleh organisasi Kapal Perempuan berangkat dari satu keinginan kuat, yaitu tidak boleh ada satupun perempuan yang tertinggal. Ketika perempuan tertinggal, tidak memiliki akses pendidikan, akses informasi, dan ruang untuk bersuara, maka mereka akan rentan terhadap kemiskinan, kekerasan, dan ketergantungan. Akibatnya, keputusan penting dalam keluarga dan masyarakat sering tidak mewakili kebutuhan yang sebenarnya, dan ketimpangan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebaliknya, ketika perempuan memiliki akses, dampaknya akan meluas
dan berkelanjutan. Karena itu, kita harus memastikan tidak ada satupun perempuan yang tertinggal. Bukan hanya karena soal keadilan, tetapi menjadi fondasi bagi perubahan sosial yang lebih inklusif.